gallows you go. I think it's finally time to raise the devil. 666 on my jacket. When my brother, he just pulled up and he started slashing. I bring the gun, loaded clips, now it's full automatic. The double J finally back with some murderous habits. Bitch, I'm a death dealer. Look at my palms, that's a pentagram. Like cult leaders, all this evil got us in the man. All these pussies scared, yeah, they say we're too dark. They try to paint us as a villain, guess it's time to play the part. Okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadi kaku kayaknya. Tenang nih, Pak Haji kita yang luar biasa. Enggak. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Boleh nama lengkap Pak Haji untuk pemirsa agar tahu? Saya Muhammad Ansori. Lahir? Iya. Lahir di Lampung, cuma besar di Jawa Tengah. Saat ini di Semarang. Sama kita, sama-sama di travel umroh dan haji. Ya, apalagi? Mau ditanya apa lagi? Ya, dan beliau nih kenalan juga nih. Saya juga nih. Oh iya juga nih. Saya Arif Sugiarto. Jawani tapi. Jawa apa? Lahir asli Semarang. Saya berguru sama beliau. Masya Allah. Saya berguru sama beliau. Ya, saya berguru sama beliau. Balik lagi sih. Allah ya Rahman. Ini Pak Haji, gimana membuat awal travel ceritanya? Nah ini Sejarah nih berarti. Sejarah nih. iya. Sejarah. Saya dulu tahun 2011 kebetulan studi lanjut di Korea. Nah, pas saat studi lanjut di Korea itu, saya diminta oleh Garuda Indonesia. Oh, makanya antum di Garuda? Ya, terus jadinya saya di-hire oleh Garuda. Jadi saya staf lokal tuh di Garuda Indonesia dari tahun 2013. 2013 saya di Garuda Indonesia Korea. Nah, pas waktu saat di Garuda Indonesia itulah saya belajar tentang tiketing, travel dan lain sebagainya. Akhirnya saya mulai dari tahun 2011 sampai 2017 di Korea. Kalau di Garuda itu dari tahun 2013 sampai 2017. Saya balik ke Indonesia, bikin PT sendiri, sudah sampai sekarang begitu. Nah, di Korea tuh ada kegiatan apa nih, Bos? Dulu sebenarnya sekolah bahasa Korea di sana. Terus kemudian ngurus ada cabang salah satu NGO besar Indonesia yang saya buka cabang di sana, sama di Garuda Indonesia itu. Jadi kalau yang utama apa ya itu ngurusin salah satu NGO sama Garuda Indonesia. Masya Allah. Sama sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Sama main. Gitu. Luar biasa ya. Gimana sih Bos, kultur di Korea, perbedaan differentnya apa sih dengan Indonesia nih? Kalau perbedaannya, persamaannya aja dulu deh. Persamaan dulu. Persamaannya sama-sama makan nasi ya. Nah, baru perbedaannya. Okay. Cuma nasinya Korea lebih pulen, lebih enak, beneran. Itu nggak bohong. Coba nanti kalau siapa yang punya kesempatan ke Korea, rasakan. Nasi Korea tuh the best nasi terenak yang pernah saya makan. Terus perbedaan lagi terkait tentang tepat waktu ya. Itu luar biasa, mereka tepat waktu tuh luar biasa. Terus mereka punya budaya namanya, nah ini semua orang yang pernah tinggal di Korea pasti tahu, namanya budaya pali. Pali itu kalau dalam bahasa Korea artinya paliwa, itu cepet-cepet gitu. Dia jadi sat-set gitu. Kalau kerja tuh begitu dia. Nah, sebenarnya kalau dari segi kualitas kerjanya atau etos kerjanya, Indonesia itu tidak kalah sama mereka. Tahu apa yang membuat mereka lebih? Yang membuat mereka lebih adalah infrastrukturnya bagus, internetnya luar biasa, kemudian aksesnya luar biasa, sehingga begitu. Jadi misal contoh aja kalau kita lagi ngerjain kerjaan nih bareng, satu kerjain di Indonesia, satu kerja di Korea, ngirim kerjaan ke Amerika.
ya, dalam waktu bersamaan kerjaannya udah selesai, dikirim ke Amerika, Korea bakalan lebih duluan nyampenya. Karena internetnya saja mereka itu tercepat di dunia. Seluruh dunia ini kalau akses, kan kita aja kalau di Indonesia melihat salah satu provider, wah dia udah kenceng banget ya. Di sana tuh nggak ada ini, nggak ada tandingan. Coba dicek, akses internet tercepat di dunia adalah Korea Selatan. Sekenceng itu internetnya. Itu. UMR Korea berapa bos? UMR sekarang kalau tidak salah itu di 2 juta won. 2 juta won itu kalau dirupiahkan sekarang berarti kurang lebih hampir 22 sampai 25 jutaan. Wih, UMR ya. gokil. Pantesan di sana menggiurkan bos ya. Ya, itu UMR ya. Jadi kalau dan semua orang yang kerja di Korea, Cara langkah-langkah ke Korea ini Kalau mau di sana, kalau mau kerja boleh disampaikan bos. kalau mau kerja nih sambil di ini ya, Edukasi. setahu saya program pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dikelola oleh pemerintah, setahu saya yang UMR sama gajinya paling besar itu adalah Korea. Tetapi prosesnya itu paling sulit karena setiap ujian itu kuotanya terbatas. Jadi dia ngambil kan ada ujian bahasa Korea, itu dia ngambil skor tertinggi itu. Jadi kalau dalam satu waktu kuota cuma 1000, yang daftar itu bisa 100.000, jadi bisa 1 banding berapa? Banding 100 jadinya. Kan sulit banget ya. Kok banding 100 sih? Lebih lagi deh. Jadi kalau 1000 kuota, yang daftar ada 100.000, berarti 1 banding 10.000. Nah, sulit sekali. Jadi nilainya harus luar biasa. Itu baru lolos kualifikasi. Belum kemudian masih nunggu untuk diterima di perusahaan mana, kemudian kapan dikirimnya, itu prosesnya paling lama. Tapi nggak mengkhianati hasil. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk bisa kerja di sana, diterima, kan kontraknya itu kalau diperpanjang 3 tahun, terus diperpanjang lagi 1 tahun 10 bulan, 4 tahun 10 bulan. Katakanlah misal kemudian selama 4 tahun 10 bulan itu gajinya dia habis semua, maksudnya di sana dipakai untuk foya-foya lah, apalah, atau terus kemudian dikirim ke Indonesia. Minimalnya kalau dia tidak pindah tempat pekerjaan, pulang itu minimal bawa 250 juta itu pasti. Karena jadi mereka setiap kali dia kerja itu, jadi kayak kita ada BPJS ketenaga kerjaan, sama ada asuransi, ada Samsung Huaje, ada Kukmin Yonggem, kayak gitulah istilah-istilah itu. Jadi yang membuat uang pesangon lah, kalau dia pas pulang selesai kontrak, pesangonnya itu gede. Teman-teman tuh rata-rata bawa 250 sampai 350-an juta. Itu kalau gambarannya uang gajinya tuh dihabisin semua. Tapi kalau ditambah dengan uang gajinya dia dikumpulin, dalam katakanlah sebulan cuma nabung 10 juta aja, 10 dikali 12, 10 kali 12 itu 120 kali 4 udah 48. nah 500, udah hampir 1 M. Kalau dia sebulan nabung 10 juta aja. Korea tuh the best. Tapi ya itu sulit maksudnya. Suka dukanya? Suka. Kalau sukanya gajinya gede kan. Iya. Terus alamnya juga enak kan, dia 4 musim ya. Nah, tadi dukanya bos. Kalau dukanya ya itu tadi ya, Panas suhu gitu. Kalau pas lagi musim panas, parah. panasnya Lebih melebihi panas Indonesia. dari Arafah. Arafah 60. Enggak, tapi nah panasnya di Korea itu, panasnya itu diem. Oh nggak sih diem? Kalau di kita itu kan masih ada angin. Kita di bawah pohon aja tuh oke. Nah, kalau dia enggak, itu angin panas itu muter-muter di sekitar kita. Jadi makanya dia ada heat attack. Jadi orang itu bisa collapse gara-gara kena suhu panas yang terlalu berlebihan. Kemudian dukanya lagi,
orangnya karena kita beda budaya, beda bahasa dan lain sebagainya, sering miskomunikasi dan lain sebagainya. Kekerasan di mana? Di tempat kerja itu juga banyak, kecelakaan kerjanya juga parah. Saya dulu pas waktu di NGO di Dompet Duafa itu, kan saya buka cabang di Korea kan. Beneran, saya itu hasil antum. iya. Jadi apa? Dompet Duafa yang buka cabang di Korea saya. Nah, terus itu kita ngurusin yang kecelakaan kerja, Itu udah nggak bersharing. yang meninggal, yang apa gitu. Nyari pahala bener. Pernah suatu ketika saya tuh dapat apa WA, tau nggak ini beneran, tangannya dia tuh sobek karena di mana, di pabrik gitu ya. Sobek ini bener-bener yang pas Copot. gitu, tapi tangannya gini, dia ngasih tahu gitu kalau ini saya gimana nih gitu, ke rumah sakit ya gitulah intinya. Nah, sebenarnya mereka asuransi kesehatannya bagus memang. Bagus. Ya, gitu. Tapi itu ya namanya pekerjaan ya, suka duka tuh wajar. Ketemu Kim Jong Un juga deh. Kim Jong Un kan Korea Utara. Utara. Beda. Antum? Beda negara. Korea Selatan. Oh, Selatan. Oh. Kapan bos dalam waktu dekat ini kesana lagi? Kita bareng. Iya. Kalau rencana sih sebenarnya saya November mau ke Korea memang. Karena udah lama. Dulu Korea itu sebenarnya kayak rumah kedua aja. Ya, rumah kedua sebenarnya karena memang Korea itu seenak itu beneran. Seenak makanannya, Masya Allah. Kalau ketemu makanan halal tuh gampang kok nemuin makanan halal di Korea itu, asal mau cari aja. Seafoodnya luar biasa, udaranya enak. Haji lah kita ke Korea. Jadi pengen nih diceritain kayak gini. Boleh nih. Ayo bos. boleh. Kira-kira budget paling rendah kita ke sana berapa bos? Dari tiket sebutin. Tiket Estimasi. Tiket tuh rata-rata di berapa ya? Paling 5 jutaan paling murah tuh. Really? 5 Paling juta. murah tuh. Visanya? Visa tuh ada yang single, ada multiple. Kalau single pertama, kalau ngajuin di apa travel agent tuh biasanya kalau didampingin itu 1,5-an. Terus kemudian Bener. Murah loh. Iya. Nah, terus habis itu ya makan dan lain sebagainya mirip di Jakarta. Beneran harga-harganya nggak semahal. Beneran bos. Serius nih? Oke. Nggak mahal banget. Berarti kalau tadi baru 6,5 juta itu baru sampai di sana. Apalagi bos yang kita perlu? Sebenarnya di kurang sana lebih kos apa gimana? ya, penginapan. Sebenarnya bawa duit umpamanya ya, semua kita kalau mau limit gitu ya, 10 juta, 15 juta itu aman sebenarnya. Tapi kalau kemudian pengen yang nyaman apa, ya sebenarnya maksimal di 20 tuh udah nyaman banget. Pesawat bisa milih kita pakai Garuda, pakai Korean Air, terus kemudian di sana di hotel, gitu, udah enak. Karena soib antum di sana udah banyak temen. Sebenarnya nggak banyak temen pun nggak bakalan nyasar. Bahkan saya lebih hafal jalan Korea daripada di Jakarta. Tapi bahasanya saya insya Allah lancar bahasa Korea. Bisa lah bahasa Korea. Ajak sih bos. Berarti ngadain buka kursus dong harusnya. Buka kursus. Kalau kursus bahasa. saya punya temen yang di Tangerang beneran. Temen Masa saya sih? baru mau buka. Di mana? Oke, calling kita. Ya, oke. Nanti saya bantu Bisa kerja sama. boomingin. Boleh. Saya bantu booming. Nah, ada teman kita yang dia memang lagi buka LPK. Buat ke Jepang, Korea, kemudian Antum pernah main kapal Eropa. juga berarti ya? Main kapal. Enggak. Madrid? Pernah ke Madrid? Pernah ke Madrid. Saya pernah ada grup, saya pernah private kan kita, jadi urutannya dulu saya kan main pertama di tiket kan karena di Garuda Indonesia. Setelah di tiket banyak yang minta untuk saya dibuatkan private tour. Jadi core bisnis saya itu tiket sama private tour sebenarnya. Private. Nah, sering tuh ke Eropa, ke Korea, ke Jepang, ke Amerika. Nah, sih kalau ke Madrid dulu pernah kita pejabat. Anggota DPR pernah kita dampingin tuh
Bukan. Bukan. Tidak boleh menyebut merek. Oh nggak boleh. Oke. Nggak ada. Ntar ini dikat. Tayangan gitu Nggak. ya. Ya ada lah anggota dewan tahun 2019 lalu sebelum pandemi. Itu drop tuh ke Madrid, ke Oke. Spanyol. Kita ke Sevilla sama Segovia sama Granada deh, aku lupa. Tapi kita ke Segovia. Segovia itu adalah salah satu tempat bersejarah buat umat muslim loh. Karena di Segovia itu Segovia. namanya Segovia kan, kalau di Spanyol itu ada Sevilla sama Granada. Sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sevilla sama Granada itu masjid besarnya tuh ada, karena memang itu peninggalan zaman Setelah dulu. dari sini gue mau buka open tour nih. Boleh. Kayaknya nih Bang. boleh nih. Kita collab bersama. nih. Justru kalau sudah pernah punya Open tour ke sana. visa Eropa, Iya. ngajuin visa Sana ya. visa Saudi, bisa multiple Lebih enak ya. visa on arrival. Jadi orang abis bagusnya umroh dulu ya. Nggak umroh dulu. Jalan dulu baru umroh. Jadi nanti nggak ini, Bener. nggak perlu Jadi, visa. Ulangnya biar mabrur. Iya, Bukannya mabur. Bukan, nggak perlu visa umroh Oh gitu. karena Transit. enggak Apa? visa on arrival. Oh United. Bisa dapat 1 tahun. Oh. Lebih murah, cuma 1,7 juta. Itu berlaku 1 tahun. Ai. Mau bolak-balik berkali-kali nggak jadi masalah. Tapi asal dengan satu Antum catatan, dulu ke Korea motivasi dari siapa? kuliah kan saya dulu kuliah di Iya Undip. maksudnya kok bisa buka kuliah pasti ada yang jalur. Oh masuk. Ya kan di Undip kesempatan banyak. Oh. Ikut seleksi, lolos Universitas? Di Ponegoro. di Ponegoro. Oh di Ponegoro. Oh. Terus dapat kesempatan ikut kompetisi, menang, dikirimlah ke sana kan beasiswa. Siapa sih yang nggak mau, kan dibayarin. Iya. Masya Allah. Nah, terus ya udah gitu. Terus berlanjut kesenengan, programnya Malah selesai. jadi enak kayak gitu Iya. ya. Kayak jadi habit gitu ya. Korea jadi jadi rumah Mungkin kedua. orang yang pertama kali mungkin agak takut. Iya. Karena kan pasti dia ada rasa di sana gitu. Ya sama kayak Haji. dulu pertama kali Betul. ke Saudi. Agak-agak betul Ya sekarang awal-awal. suruh berangkat sendiri ke Wah, Saudi kan? Iya. Siap. Ya sama kayak gitu. Bener. Di Korea begitu saya. Jadi udah nggak perlu penunjuk arah. Beneran saya lebih hafal jalan di Seoul, Iya. ibu kota Korea, daripada di Jakarta. Masya Allah. Bener. Saya aja tadi sama driver tanya, ini daerah mana gitu. Tapi kalau di Korea saya tahu ini di mana. Saya bisa baca tulisannya. Yang kedua hafal Oh. rute-rute ini di mana. Saking lama kali ya. Saya lama di Korea. Udah emang 6 tahun lah, lumayan. Wah, itu sih udah kayak warga negara. Aduh, enggak. Kamsi. Gitu. Kemudian nih, pencapaian apalagi sih goals yang masih di hati tuh, gue tuh pengen ini terakhir gitu. Apa sih sebenarnya? Kalau goal, saya nggak pernah ada goal paling gitu? terakhir gitu, Oh, nggak. paling terakhir nggak ada? Nggak ada kan. Karena kan tiap saatnya sebenarnya Selalu ya. sebenarnya nggak pernah punya tujuannya adalah ini, enggak. Enggak. Jadi kalau prinsip di saya adalah saat dulu buka, pertama kan karyawan kita jumlah berapa. Terus saya pokoknya meyakini prinsip ini, semakin besar wadah yang kita siapin, berarti semakin besar amanah yang mau dikasih. Jadi kalau kemudian kita mau berpenghasilan lebih, berarti karyawannya harus lebih. Gitu, prinsipnya begitu. Nah, jadi kalau ditanya, Jadi ente buka keran terus. iya buka keran, karena tapi kan keterbutuhannya pasti butuh. Kira-kira kan, gitu. nih Ji, di depan mata apa sih? Satu aja. Apa sih, pengen apa? Kalau sebenarnya kalau secara di dunia bisnis ya, ya membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau ditanya apa sih planningnya, ya ada rahasia. Yang antum langsung rahasia gitu. Iya, Agak. Wapres ya. Oh, enggak. Oh. Enggak sih. Gam saat nida. Iya. Artinya apa tuh? Ya terima kasih. Terima kasih. Bener ya. Bener.
K-pop ya. Oh, hadirin gimana? Kita kita jadi ini aja. Suruh nyanyi pas. Kita jadi apa namanya yang sponsornya. Kita hadirin Ji ke sini. Oke, Ji, sebagai penutup setelah panjang lebar tadi pertama poin biografi, profil, spirit sampai perjalanan bagaimana kultur di sana, sya'an di sana, season di sana dan suasana di Korea. Kemudian setelah itu di kehidupan ini Ji, apa sih yang antum bisa ambil hikmah di Indonesia ya? Dengan hikmah perbedaan di sana dengan di sini. Oh, Korea sama sini. Korea masih hikmah itu. Kan banyak orang Pelajaran. banyak orang berpikir gini, Korea itu kan memang berkembang. Bukan berkembang sekali, tapi Iya. sudah jadi negara maju kan. Emang udah negara ini ya. Nah, sebenarnya itu kan perbedaan apa namanya, merdekanya tuh cuma selisih 2 hari. Betul. Kita tanggal 17, mereka tanggal 15. Benar-benar. Tahunnya sama. Duluan dia ya. Duluan dia 2 hari. Tahun 60 juga mereka masih sama dengan kita. Tahun 90-an ke bawah tuh masih samaan. Ada satu waktu di mana dia itu menjadi tonggak kalau dia bicara ke dunia bahwasannya Korea itu ini loh negaraku luar biasa, adalah saat dia terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2008 ya. Ya, 2008. Jadi runner up. Dia itu siap semuanya, kotanya disiapin, bahkan dia nyiapin satu pulau Incheon itu yang buat bandara. Jadi dia punya bandara yang lama namanya Gimpo, kemudian dia bikin bandara baru namanya Incheon. Bandara baru itu sengaja untuk dipakai untuk menyambut Piala Dunia. Malah kemudian, tapi setelahnya dia tahu setelah sukses di Piala Dunia, bandaranya itu tetap berjalan dan bahkan jauh lebih luar biasa dibandingkan bandara utama yang pertama. Nah, kenapa bisa begitu? Satu, jadi tahun 98 dulu yang membuat nih ya, tahun 98 dulu waktu krisis moneter, itu kan dia punya satu kebijakan. Nah ini yang kemudian sampai sekarang dipegang banget sama orang-orang Korea. Mereka itu, pemerintah itu dalam tanda kutip hutang kepada masyarakat. Jadi yang punya simpanan dolar, punya simpanan emas, barang-barang berharga itu dipinjem oleh pemerintah. Pemerintah dikelola kemudian digelondorkan kembali menjadi kredit lunak kepada masyarakat. Mereka kemudian berkarya untuk negaranya sendiri. Makanya mereka cinta produknya itu luar biasa karena dari mereka untuk mereka dan ya untuk negaranya udah. Nah, itu luar biasanya. Kemudian yang kedua, prinsip yang memang saya pelajari di sana itu tadi ada pali-pali itu, sat-set dan cepet-cepet itu tadi. Terus tepat waktunya iya. Tapi, nah ini yang terakhir, mau bagaimanapun di negara kita yang slow living, kemudian nggak sat-set, kemudian pekerjaan begitu-begitu dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi, mungkin banyak bilang Indonesia itu ada istilah pada mabuk agama, ada yang terlalu religi dan lain sebagainya. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan orang Mentang. Ya dukun Jombang orang Mentang. Ya dukun Ngawi saya edan. Enggak, Mabuk agama. ya enggak, itu kan Ya, istilah itu, emang benar. istilah itu kan sering Bener. banget kita dengar ya. Tetapi Gila nah, panggilan gitu ya. lihat, orang mana? Orang Korea itu Nggak ada ya. bahkan 50%-nya mereka itu mereka tidak beragama loh. Mereka itu 50% tuh ateis, mereka nggak beragama. Nah, Tapi tetapi solid. ya, tetapi sekali lagi, nah kalau kita mungkin banyak yang tidak seluar biasa semangatnya untuk pekerjaan atau seriusnya kepada dunia ini, tapi kita punya tujuan akhir. Nggak apa-apa deh, aku tuh nggak sengoyo itu, nggak seambisius itu. Tapi yang terpenting adalah tujuan akhirku nanti di akhirat itu aku tetap dapat kebaikan, dapat surga dan lain sebagainya. Kalau di sana ya sudah, hidup sekarang ya untuk sekarang.
masa depan ya masa depan, tapi akhir tuh mereka mikir selesai mati ya udah gitu. Mereka tidak berpikir tentang hidup di setelah mati. Kalau kita kan enggak, hidup kita ya ketika sudah mati ya ada hidup berikutnya di kehidupan yang walam kita tidak tahu. Nah, prinsipnya berbeda, dua-duanya silahkan, tapi kalau saya kan pegang karena saya dia beragama, kemudian punya pegangan, nah itu yang membuat berbeda dari mereka gitu. Oke, luar biasa. Dan Luar biasa. kata-kata memakai bahasa Korea motivasi terakhir. Jelas Korea. Ah, Coba kalau babe gitu. ya apa? motivasi buat bahasa Korea. Ah. Bukan. Kalau kemudian di YouTube kan tahu dong. Ini bahasanya apa ya gitu kan? Masa cuma bilang iya satu. Ada satu kata Korea yang memang ya tadi sudah saya sebutkan beberapa kali. Yang ini tuh katanya tuh cuma satu tapi meaningful banget. Ya udah. Pali ya. Paliwa. Pali itu cuma satu kata tapi artinya itu cepet gitu. Segera. Jadi, segera. Alatul. Surah. Apa Iya, sih? bisurah kalau bahasa Arab. Alatul. Iya. Nah, gitu. Ya Allah, sarah, Ya Allah. Ya Allah, tasarrah. Nah, kalau di Korea Haji, ada haji. Gitu. pali. Nah, itu budaya. Pali itu budaya. Oke, kalau buat dari abang kata-katanya, kata-kata terakhir, Kata-kata ya, motivasi. Hari ini harus lebih baik. dari Hari besok harus lebih baik. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Poin dimana tadi Let's Go Be Bygone yang lalu biarlah berlalu dan tutuplah buku. Fokus hari ini, do what you wanna do, jadilah dirimu seperti yang kau mau. Nasihat beliau juga seperti itu. Dan di negara sana yaitu adalah lantar ja'aya millati madots, artinya tidak akan kembali hari yang lalu, artinya kita harus segera. Beliau bilang seperti itu. Dan yang kemudian daripada beliau beragama, jangan rasis, ya kan. Keras ini pokoknya. Sampai di season kedua, saya Muhammad Riffi Murida dan saya Ansori. dan thank you. Like, comment, dan subscribe. 3 orang yang komen dan like akan kita give tour ke Korea. Tapi ada syarat di bawah ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.